Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kens Organis dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan seputar materi budidaya unggas petelur. Berikut merupakan penjelasan saya. Unggas merupakan hewan yang masuk ke dalam kelompok burung dan dapat diternak untuk diambil hasilnya, seperti telur, daging, bulu, suara kicauan, dan lain sebagainya. Sedangkan unggas petelur memiliki arti tersendiri, yakni hewan yang diternak dengan tujuan untuk diambil telurnya. Hewan-hewan tersebut diantaranya ada ayam, bebek, angsa, dan burung puyuh. Ayam dapat diambil telur dan dagingnya. Bebek juga demikian dapat diambil telur dan dagingnya. Angsa pula juga dapat diambil telur dan dagingnya. Begitu pula dengan burung puyuh dapat juga diambil telur dan dagingnya, yang di dalamnya memiliki kandungan tersendiri, yakni tinggi akan protein, kalsium, fosfor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Yang pertama terdapat kandang, yang kedua peralatan kandang, yang ketiga bibit ayam, yang keempat pakan, kelima obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan, yang terakhir terdapat peralatan untuk panen. Selain itu, terdapat juga kegiatan budidaya unggas petelur. Yang pertama, penyediaan kandang, yang kedua, penyediaan bibit, yang ketiga, penyediaan pakan, yang keempat, pemeliharaan, yang kelima, panen, dan yang terakhir terdapat pasca panen budidaya unggas petelur. Selain itu, perlu kalian ketahui bahwa budidaya unggas petelur memiliki manfaat tersendiri. Yang pertama, dapat meningkatkan hasil pendapatan. Yang kedua, kotorannya dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Dan yang terakhir, pembibitan dan pembuatan kandang dapat dibuat sendiri tanpa harus mengeluarkan uang atau membeli ke orang lain. Ada juga cara untuk mengembangkan usaha budidaya ayam petelur. Yang pertama, dengan cara mempersiapkan lokasi untuk penempatan kandang. Yang kedua, mulai menentukan jenis kandang yang akan digunakan. Yang ketiga, pemilihan bibit yang unggul, pemberian pakan dan minum, perawatan kesehatan ayam dengan cara pemberian vaksin, perawatan kebersihan agar ayam tidak rentan terhadap penyakit, dan masa panen ayam dan telurnya rentan cepat. Selanjutnya, terdapat cara untuk mengelola hasil dari ayam petelur. Yang pertama, telur dan daging bisa dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, telur dan dagingnya juga bisa diolah menjadi makanan yang berprotein tinggi. Yang ketiga, telur juga bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan masakan, jajanan, bahkan obat tradisional, dan kotorannya mampu digunakan untuk pupuk organik tanpa perlu dibuang. Jika ingin melakukan pembudidayaan unggas petelur, perlu kalian ketahui bahwa terdapat analisis SWOT, yakni terdapat strength, weakness, opportunity, dan threat. Berikut merupakan analisis SWOT yang perlu kalian ketahui. Strength atau kekuatan. Yang pertama, jenis ayam kampung lebih mudah dipelihara dibandingkan dengan ayam lainnya. Yang kedua, biaya pemeliharaan cukup murah. Bibit ayam kampung mudah didapat. Selanjutnya, hasil yang didapat cukup menguntungkan karena harga stabil. Selanjutnya, lahannya juga tersedia dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Telur ayam kampung mempunyai banyak khasiat sehingga banyak peminatnya dan transportasi yang sangat memadai. Yang kedua, terdapat weakness atau kelemahan. Angka kematian ternak masih sangat tinggi. Skala usaha juga masih tergolong kecil. Keterampilan peternak masih sangat kurang. Dan keterbatasan modal usaha juga sangat memprihatinkan, serta pola pemeliharaan yang masih bersifat sambilan dan tradisional, belum tergolong dalam modern. Yang ketiga, terdapat opportunity atau peluang. Peminatnya mulai dari kalangan ekonomi kelas bawah, menengah hingga atas, mudah diterima di pasaran, peluang ekonomi cukup tinggi sehingga dapat dijadikan lapangan kerja. Lalu, telur ayam kampung mempunyai nilai tinggi gizi dan nilai jualnya lebih tinggi. Yang terakhir terdapat threat atau ancaman.
Yang pertama, harga pakan ternak sudah tidak stabil. Yang kedua, ayam kampung rentan terkena penyakit yang menular. Dan yang terakhir, kondisi iklim yang tidak menentu, kadang panas dan kadang hujan. Dalam pembudidayaan unggas petelur, selain adanya analisis SWOT, juga terdapat analisis biaya. Yang pertama, terhadap biaya untuk alat dan bahan. Berikut merupakan biaya untuk alat dan bahan yang perlu kalian ketahui dengan jumlah akhir atau modal awal Rp2.260.000. Biaya selanjutnya terdapat biaya tetap. Berikut merupakan biaya tetap yang perlu dikeluarkan dengan total biaya Rp173.000 per bulannya. Selain itu juga terdapat biaya tidak tetap. Berikut merupakan daftar biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap yang perlu dikeluarkan yakni Rp425.000. Selanjutnya terdapat total biaya. Total biaya yakni jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya tidak tetap dengan jumlah Rp425.000 ditambah dengan biaya tetap Rp173.000 dan memiliki hasil akhir Rp598.000. Selain total biaya, terdapat pemasukan dari hasil penjualan telur ayam, yakni 30 dikali 80.000 dengan jumlah Rp2.400.000 dan memiliki keuntungan Rp1.802.000. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.